Halo Sobat Trader, hari ini kita akan membahas mengenai indikator ekonomi yang menggerakkan nilai tukar mata uang. Di platform trading, kita pasti melihat candlestick yang bergerak naik dan turun, udah pasti dong. Pergerakan inilah yang kita analisa kan, apakah harga pada suatu pasangan mata uang akan naik atau turun. Ya pasti dalam kurun waktu beberapa saat ke depan, ya mungkin 1 jam atau mungkin 1 hari. Dalam menganalisa pergerakan nilai tukar mata uang ini ada 2 cara, yakni dengan analisa teknikal dan analisa fundamental. Ya, tapi di sini kita belum akan membahas secara teknikal ya, melainkan secara fundamental. Tapi apa sih yang menjadi penggerak nilai tukar satu mata uang itu? Pertanyaan itu pasti muncul ketika kita membahas mengenai perdagangan, apalagi forex. Salah satunya adalah indikator ekonomi. Malah indikator ekonomi ini menjadi penggerak terbesar ya untuk nilai tukar suatu mata uang suatu negara. Dan indikator ini juga sering digunakan untuk memperkirakan atau menganalisa nilai tukar mata uang atau bahkan menentukan kondisi ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Jadi apa saja indikator ekonomi yang menggerakkan nilai tukar mata uang itu? Oke, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu produk domestik bruto atau PDB ya, atau bahasa Inggrisnya GDP ya, Gross Domestic Bruto. PDB satu negara adalah representasi dari nilai tukar atau bisa dibilang nilai dari mata uang satu negara ya untuk barang dan jasa yang telah diproduksi di negara itu. Umumnya data ini dirilis per tahun, tapi dalam proses rilisannya itu dalam 1 tahun itu ada yang per tribulan, ada yang bulanan. PDB juga dianggap sebagai ukuran dasar ekonomi satu negara. Perubahan PDB ini mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dan secara langsung berdampak pada nilai tukar mata uang, di mana data itu dirilis ya, misalkan laporan PDB Amerika pasti mempengaruhi dolar. Nilai PDB yang tinggi mencerminkan tingkat produksi yang lebih besar, indikasi permintaan yang lebih besar untuk produk negara itu. Peningkatan permintaan barang dan jasa suatu negara sering diterjemahkan ke dalam peningkatan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Selanjutnya ada indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, disingkat CPI. CPI ini adalah indikator penting lainnya bagi investor dan ekonom dan merupakan metrik untuk perubahan harga kelompok barang dan jasa yang telah ditentukan sebelumnya yang dibeli oleh ya sebut saja warga negara satu negara ya atau rumah tangga. CPI digunakan untuk melacak perubahan harga dan mencerminkan tingkat inflasi. Kenaikan harga pada CPI mengindikasikan melemahnya daya beli mata uang negara tersebut, terutama inflasi yang tinggi relatif terhadap tingkat inflasi di negara lain memperbesar pengaruh faktor ini. Oke, selanjutnya indeks harga produsen atau Producer Price Index atau disingkat PPI. PPI ini mengukur rata-rata perubahan harga jual untuk produk barang dan jasa, baik barang mentah, barang jadi, atau setengah jadi. Ini juga memantau perubahan dari sudut pandang produsen, bukan konsumen. PPI dan CPI sebenarnya juga saling terkait. Peningkatan biaya produsen paling sering dibebankan kepada konsumen. Oke, selanjutnya kita ke data ketenaga kerjaan. Data tenaga kerja indikasi lain dari nilai tukar satu negara yang mempengaruhi maksudnya ya. Tingkat pekerjaan yang lebih tinggi biasanya menjadi tanda permintaan yang lebih tinggi juga untuk produk, barang, atau jasa di suatu negara. Jadi ini merupakan sinyal bahwa nilai mata uang satu negara lebih tinggi.
perlu dicatat juga, data tenaga kerja ini biasanya dibagi dalam 3 bagian. Satu itu ada non-farm payroll, itu dirilis per 1 bulan. Tingkat pengangguran dirilis juga berbarengan dengan data non-farm payroll tadi atau payroll non-pertanian. Yang ketiga, klaim pengangguran awal atau klaim tunjangan pengangguran. Ini datanya dirilis per minggu. Ketiga data tersebut memberikan kontribusi dampak yang tinggi terhadap nilai tukar mata uang satu negara, sebut saja dolar. Permintaan yang lebih besar untuk produk dan jasa di suatu negara menghasilkan peningkatan jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Permintaan yang lebih tinggi biasanya berarti suatu negara melakukan lebih banyak ekspor dan lebih banyak mata uang asing ditukar dari negara asal. Selanjutnya ada penjualan retail. Penjualan retail ini atau dikenal dengan retail sales lebih dikenal sebagai penjualan bulanan untuk perdagangan eceran atau retail. Namun bagi trader forex ini lebih dikenal hanya sebagai penjualan eceran. Ya sama aja sih, penjualan retail juga ya. Biro Sensus Amerika misalnya, yang merupakan divisi dari Departemen Perdagangan AS, merilis laporan ini setiap 2 minggu. Biro Sensus Amerika Serikat misalnya, yang merupakan divisi dari Departemen Perdagangan AS, merilis laporan ini kira-kira 2 minggu setelah bulan yang berjalan. Laporan ini memberikan perkiraan awal nilai nominal dolar dari penjualan di sektor retail, yaitu angka yang tidak disesuaikan dengan inflasi, dan juga melaporkan angka tersebut sebagai persentase perubahan dari bulan sebelumnya. Namun data penjualan yang kuat dapat menyebabkan kenaikan harga, yang berarti bahwa ada pertimbangan inflasi yang harus diperhitungkan. Ini cenderung memiliki efek positif terhadap nilai tukar satu negara. Sebaliknya, jika laporan ini lemah, ya maksudnya penjualan retail ini menunjukkan penurunan, ini justru cenderung menekan pasar saham, bearish pada mata uang yang bersangkutan di suatu negara, namun bullish untuk obligasi. Data selanjutnya ya, suku bunga ya, suku bunga yang dirilis oleh Bank Sentral suatu negara. Salah satu indikator yang berpengaruh juga ini suku bunga, karena digunakan untuk memperkirakan nilai tukar suatu negara. Negara yang menawarkan suku bunga yang tinggi biasanya lebih menarik bagi investor daripada negara yang menawarkan suku bunga yang relatif lebih rendah. Di AS, bank sentralnya disebut dengan Federal Reserve. Banget ya. Selanjutnya, suku bunga. Suku bunga ini salah satu indikator yang banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tukar mata uang satu negara. Negara yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi biasanya lebih menarik bagi investor daripada negara yang menawarkan suku bunga yang lebih rendah. Di AS, bank sentralnya disebut dengan Federal Reserve atau disingkat dengan The Fed. Di Eropa ada European Central Bank atau ECB. Di Inggris ada Bank of England atau BOE. Di Jepang ada Bank of Japan atau BOJ. Di Australia disebut Reserve Bank of Australia, dan lain sebagainya. Jika bank sentral membuat perubahan pada suku bunganya atau hanya mengubah persepsi tentang arah kebijakan moneter masa depan, itu membuat perbedaan, bahkan perubahan besar pada mata uang negara tersebut. Selanjutnya, kebijakan moneter. Setiap mata uang juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter masing-masing bank sentral. Setiap keputusan mengenai suku bunga yang dibuat
dapat memberikan dampak yang signifikan. Umumnya, konferensi bank sentral cenderung menjadi berita yang paling penting untuk diikuti, karena perubahan suku bunga otomatis mempengaruhi kebijakan moneternya. Dan ini sangat diantisipasi dengan baik oleh pasar. Itu tadi secara garis besar sih, ini ada 7 ya, tapi karena data tenaga kerja dibagi 3, berarti ada sekitar 9 indikator. Jadi kesimpulannya, kami berharap indikator ekonomi yang menjadi penggerak mata uang ini dapat membantu Anda dalam mengetahui faktor apa yang menjadi penggerak satu mata uang. Tentu saja daftarnya jauh dari lengkap, tetapi Anda harus menemukan bahwa yang termasuk di sini adalah salah satu indikator ekonomi yang lebih berdampak untuk perdagangan forex. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.